Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Rifan Samuel Melode. Saya mahasiswa aktif di Universitas Samratulangi, program studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Dan di sini saya kembali lagi akan menjelaskan mengenai hasil observasi saya di perpustakaan perguruan tinggi yang ada di Universitas Samratulangi Manado, di mana saya menjelaskan tentang pangkalan data apa saja yang digunakan perpustakaan tersebut dan aplikasi apa yang digunakan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tutorial cara mendownload aplikasi pangkalan data yang digunakan perpustakaan yang saya observasi waktu kemarin, dan cara pemakaian aplikasi itu seperti apa. Nah, untuk itu aplikasi yang saya gunakan adalah INLIST, di mana INLIST ini merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Perpusnas atau Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, di mana aplikasi INLIST ini sangat berguna bagi pustakawan atau perpustakaan dalam mengelola koleksi buku yang ada di perpustakaan tersebut. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tutorial cara menginstalnya. Terus yang kedua saya akan menjelaskan bagaimana cara memakai aplikasi INLIST tersebut. Bagaimana caranya saya akan jelaskan sebagai berikut. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial menginstal InList Lite di websitenya Perpusnas. Nah, teman-teman, yang pertama teman-teman lakukan adalah mencari inlistlite.perpusnas.go.id. Nah, setelah teman-teman mencari kata tersebut, maka akan langsung masuk ke dalam websitenya Perpusnas mengenai InList Lite. Nah, di sini teman-teman akan dikasih beberapa info mengenai InList Lite dan apa-apa saja yang ada di dalamnya. Nah, di sini untuk cara menginstal InList Lite, teman-teman langsung ke installer, terus klik platform PHP yang atau open source. Nah, langsung teman-teman masuk ke dalam sini. Nah, di dalam sini teman-teman klik kiri InList Lite PHP Exam Portable yang 407 MB. Teman-teman klik kiri, maka langsung akan terdownload. Dan ketika teman-teman sudah mendownload, maka hasil downloadnya akan ada di bagian sini, download. Nah, di sini saya sudah mendownload ini slide. Lalu, bagaimana cara selanjutnya? Teman-teman langsung klik kanan, lalu teman-teman ekstrak file di local disk C. Nah, kenapa harus di local disk C? Karena di local disk C, aplikasi InList Lite akan dapat bekerja dengan baik dan efektif, teman-teman ya. Nah, setelah itu akan ada folder namanya exam.pp. Nah, di sini teman-teman klik 2 kali, akan muncul ke dalam folder, lalu teman-teman klik kanan exam control dan run administrator. Nah, teman-teman di sini harus dipahami, jangan langsung mengklik 2 kali, tapi teman-teman harus mengklik kanan dahulu lalu run administrator agar aplikasi dapat berjalan dengan baik. Nah, setelah teman-teman run administrator, maka akan muncul ini aplikasinya Exam Control Panel. Nah, di sini teman-teman bagaimana menjalankan aplikasi ini slide. Teman-teman pertama adalah menstart Apache ini. Teman-teman pertama klik dulu ini sampai ada tanda centang. Terus klik juga MySQL sampai ada tanda centang. Terus teman-teman klik start satu persatu. Yang pertama dari Apache, start dulu. Kita tunggu di sini dia sementara memproses. Oke, di sini sudah ada tertulis running, yang artinya Apache-nya, modul Apache-nya sudah bergerak ya teman-teman. Ketika sudah tertulis running, teman-teman langsung di bagian SQL, teman-teman klik start lagi. Ini dia sementara memproses. Dan di sini dia sudah running, artinya kedua file Apache dan SQL sudah dapat dijalankan. Nah, di sini sudah ada tanda warna hijau ya teman-teman, dua ini.
Nah, selanjutnya apa teman-teman? Teman-teman kembali lagi ke browser. Di sini teman-teman, saya harap teman-teman menggunakan browser Google atau Mozilla Firefox atau Opera. Karena kenapa harus 3 browser tersebut? Karena itu yang disarankan oleh Perpusnas sendiri, teman-teman. Nah, untuk menjalankan aplikasi IndiSlide Portable ini, teman-teman tab baru dulu. Nah, di sini di kolom pencarian URL, teman-teman ketik local host titik 2 8123 lalu enter. Dan ini dia teman-teman, kita sudah sampai ke dalam aplikasi IndiSlide Portable teman-teman. Nah, kalau teman-teman berhasil masuk ke sini, berarti tutorial yang saya jelaskan teman-teman lakukan dengan baik. Jadi yang paling kesalahan orang itu mereka tidak run administrator, makanya aplikasi IndiSlide tidak berjalan. Jadi saya harap teman-teman sebelum menjalankan aplikasi ini, teman-teman run administrator seperti yang saya katakan tadi. Jadi demikian untuk tutorial penginstalannya. Semoga teman-teman dapat mengerti. Dan untuk cara pemakaian IndiSlide, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana memasukkan katalog buku ke dalam IndiSlide. Jadi untuk tutorialnya sebagai berikut. Baiklah teman-teman, saat ini kita akan masuk dalam bagaimana kita memakai aplikasi IndiSlide. Nah, ketika teman-teman sudah ada di bagian sini saat kalian menginstal tadi, di sini ada macam-macam ya teman-teman. Tapi sebelum teman-teman mengakses semua ini, teman-teman harus menjadi anggota dari Mitra Perpustakaan Nasional. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman langsung saja di pendaftaran anggota. Nah, di sini teman lanjutkan registrasi. Kita tunggu. Nah, di sini teman-teman bisa mengisi kolom-kolom yang ada di sini secara jujur ya teman-teman. Nah, ketika sudah selesai, teman-teman langsung saja di bagian keanggotaan online. Di sini teman-teman sebelumnya disuruh untuk login pakai nomor ID dan juga password yang teman-teman berikan di bagian pendaftaran anggota. Nah, ketika sudah selesai, teman-teman akan masuk ke dalam sini keanggotaan InSlide. Nah, di sini teman-teman saya akan mengajari teman-teman bagaimana cara mengupload koleksi buku teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman langsung saja ke upload koleksi. Nah, di sini teman-teman klik tambah. Nah, di sini teman-teman bisa langsung memasukkan judul buku yang ingin teman-teman masukkan dalam sebuah katalog. Nah, yang pertama teman-teman menentukan dulu jenis bahannya. Di sini saya mengambil monograf, yaitu buku, jurnal, laporan, dan lain-lain. Di sini saya mengambil contoh buku. Nah, terus di bagian sini, di bagian judul ada yang namanya judul. Nah, di sini teman-teman masukkan judul yang akan teman-teman masukkan di sini dari buku yang akan teman-teman masukkan. Nah, contoh yang saya masukkan adalah buku dari Sulistyo Basuki, yaitu Pengantar Ilmu Perpustakaan. Nah, judulnya Pengantar Ilmu Perpustakaan. Nah, setelah di situ ada di sini yang namanya anak judul. Namun kalau tidak ada, teman-teman bisa langsung mengskip bagian sini anak judul, karena memang Pengantar Ilmu Perpustakaan tidak mempunyai anak judul, jadi saya mengskip. Tapi kalau buku teman-teman ada yang memiliki anak judul, teman-teman bisa langsung menulis di bagian sini. Nah, di sini juga ada kata sandang, karena berhubung juga Pengantar Ilmu Perpustakaan tidak juga memiliki kata sandal. Nah, teman-teman bisa langsung saja di bagian penanggung jawab. Nah, di sini penanggung jawab adalah orang yang membuat buku tersebut atau orang yang menulis buku tersebut, teman-teman. Jadi di sini yang menulis bukunya yaitu atau yang mengarang buku ini adalah Sulistyo Basuki.
Sulistyo Basuki. Terus lanjut di tajuk pengarang, teman-teman masukkan lagi pengarang yang tadi, Sulistyo Basuki. Nah, terus di sini ada pengarang tambahan. Berhubung di buku pengantar ilmu perpustakaan tidak memiliki pengarang tambahan, hanya Sulistyo Basuki, maka di sini kita bisa langsung men-skip saja teman-teman. Dan misalnya di buku teman-teman memiliki lebih dari satu pengarang tambahan, teman-teman bisa langsung klik tanda plus di sini, maka akan langsung membuka kolom untuk pengarang tambahan yang baru. Nah, teman-teman juga bisa di sini akan menentukan mulai dari mana. Di sini saya menentukan dari nama depan duluan teman-teman ya. Jadi Sulistyo dulu baru Basuki. Terus di sini lokasi penerbit. Di sini buku yang saya ambil lokasi terbitnya ada di Jakarta. Terus penerbitnya siapa? Penerbitnya yaitu Gramedia Pustaka Utama. Terus teman-teman di sini tahun terbitnya, di sini buku saya tahun terbitnya tahun 1991. Dan kita masuk ke deskripsi fisik. Di sini jumlah halamannya berapa? Teman-teman bisa lihat di bukunya teman-teman memiliki berapa judul halaman. Di sini buku yang saya punya mengenai pengantar ilmu perpustakaan memiliki 467 halaman. 467 halaman. Terus di sini keterangan ilustrasi, teman-teman bisa menulis kalau misalnya ada ilustrasinya titik berapa, tapi kalau tidak ada teman-teman bisa langsung saja ke dimensi. Nah, dimensi ini adalah ukuran dari buku yang akan teman-teman masukkan. Jadi buku saya itu biasanya sebuah buku besar misalnya memiliki dimensi 21 cm ke atas teman-teman. Nah, di sini buku saya memiliki dimensi 24 cm. Terus di sini edisinya keberapa, berhubung buku saya juga tidak memiliki edisi keberapa. Jadi kita langsung skip saja di bagian sini. Terus di sini kita hanya menjelaskan cara memasukkannya. Jadi teman-teman kalau punya edisi silakan masukkan, punya nomor kelas juga silakan. Dan di sini ISBN, kalau di buku pengantar ilmu perpustakaan ISBN-nya yaitu 979 511 1698. Jadi kalau misalnya teman-teman bukunya memiliki lebih dari satu ISBN, jadi teman-teman bisa klik tanda plus saja teman-teman ya. Terus di sini ada catatan, bisa teman-teman masukkan. Terus di sini adalah lokasi koleksi daring. Jadi teman-teman masukkan yang memang ada terinfokan di dalam buku yang teman-teman ingin masukkan ya. Nah, di sini karena mungkin hanya sebuah example saja, jadi kurang lebih seperti demikian. Teman-teman bisa langsung create. Dan sudah muncul teman-teman di sini pengantar ilmu perpustakaan Sulistyo Basuki, edisinya belum ditulis, publikasi Jakarta Gramedia Pustaka 1991, deskripsi fisik 467 halaman 24 cm. Terus subjeknya belum di set ya teman-teman, karena ini juga cuma example saja atau contoh saja teman-teman ya. Oke, mungkin demikian cara memakai aplikasi InliSlide dalam mengupload koleksi buku di aplikasi ini. Semoga dapat membantu teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin setelah memakai tutorial tersebut terus ingin meng-close aplikasi InliSlide, teman-teman sebelumnya lihat lagi ke exam control panel. Di situ teman-teman stop dulu yang bagian Apache dan MySQL. Setelah sudah di stop, teman-teman bisa langsung keluarkan website InliSlide-nya, terus bisa langsung close aplikasi SAM control panel-nya.